bahas di sini tempat bagi Elkan Bagot karena John Herdman sudah punya pemain-pemain belakang yang oke. Kalau Elkan Bagot masuk, ini yang meramaikan. Ya, tentunya Jay Isyes masih tetap karena dia sebagai kapten. Nah, ada Justin Hubner dan Rizky Ridho. Itu yang nantinya akan menjadi persaingan secara positif ya untuk merebut tempat ini karena Elkan pemain yang bagus juga. Ya, kalau dia berada dengan Jay Isyes akan membentuk menara kembar yang sangat bagus kalau bermain dengan flat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Elkan Bagot masuk daftar Garuda Calling ya, yang akan berlangsung di bulan Maret ini, sekitar tanggal 23 sampai tanggal 30 kurang lebih segitu. Jadi Elkan Bagot ini selama 2 tahun absen memperkuat timnas senior Indonesia. Jadi kali ini di zaman John Herdman, Elkan Bagot kembali dipercaya untuk memperkuat skuad Garuda. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Kita saksikan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan. Dan pasti teman-teman sudah tahu karena dari kemarin nama yang satu ini, pemain yang kita nantikan setelah 2 tahun tidak bermain untuk tim nasional. Elkan Bagot kembali namanya masuk dalam list yang sudah dikeluarkan oleh PSSI. John Herdman kembali ya memanggil Elkan untuk bisa memperkuat tim Indonesia di FIFA Series. Tetapi dari nama-nama yang sudah beredar ada satu nama Emiliano Jonathans yang tidak bisa bermain saya pikir ya karena kemarin ini mengalami cedera. Semoga cepat dalam pemulihannya untuk ke depan sehingga dia bisa memperkuat tim Indonesia karena kemarin dia lutut sebelah kanan dia itu mengalami masalah cedera ya sehingga dia ditarik keluar ketika bermain bersama dengan klubnya Excelsior saat menghadapi Heerenveen di Eredivisie Liga Belanda ya, sehingga paling tidak ada 40 nama sekarang yang sudah masuk kalau kita mengabaikan mencoret sementara ini nama dari Emiliano Jonathans. Ya kecuali Jonathans ke depan itu pemulihannya cepat, sembuh dengan cepat dan dia bisa dikonfirmasi pulih total. Ya mungkin saja dia dipanggil lagi untuk bisa masuk memperkuat tim Indonesia karena tenaga dia dibutuhkan untuk di lini serang ya, membantu pergerakan oleh Romeni di depan sehingga kita sangat kuat kalau memang dengan adanya Emiliano Jonathans. Ya saya kembali ke Elkan. Oke, selamat datang kembali Elkan Bagot. Dan dia terakhir bermain bersama dengan tim Indonesia pada 16 Januari 2024 saat tim Indonesia ikut di Piala Asia di Qatar. Dia masuk untuk bermain di posisi belakang saat menghadapi Australia ya, di babak perempat final, perdelapan final, sehingga kita kalah ya, dalam pertandingan tersebut dari Australia. Tapi tidak mengapa karena Elkan itu bermain pada posisi tersebut itu bukan di belakang tapi dia didorong oleh STY ke depan. Dia dipanggil lagi memang untuk memperkuat tim U23 kita di Piala Asia yang sempat lolos ke semifinal itu, teman-teman pasti masih ingat. Tapi Elkan Bagot tidak ada di sana. Coba untuk dihubungi lagi untuk masuk dalam perebutan untuk playoff ya untuk menuju ke Olimpiade di Prancis. Tapi juga Elkan tidak bisa karena dia lagi berlibur. Nah, sekarang dia dipanggil lagi. Yang saya akan bahas di sini tempat bagi Elkan Bagot karena John Herdman sudah punya pemain-pemain belakang yang oke. Kalau Elkan Bagot masuk, ini yang meramaikan. Ya, tentunya Jay Isyes masih tetap karena dia sebagai kapten. Nah, ada Justin Hubner dan Rizky Ridho. Itu yang nantinya akan menjadi persaingan secara positif ya untuk merebut tempat ini karena Elkan pemain yang bagus juga. Ya, kalau dia berada dengan Jay Isyes akan membentuk menara kembar yang sangat bagus kalau bermain dengan flat 4 back. Itu memungkinkan bagi Elkan dimainkan oleh John Herdman di FIFA Series nantinya menghadapi Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret yang akan datang. Tapi kalau bermain dengan 3 back, nah ini menarik karena di sana sudah ada Jay, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Tapi tidak menutup pintu bagi
Elkan untuk masuk dalam komposisi 3 back juga. Ya, bila Coach JH ini memainkan posisi seperti itu dengan 3-4-3 katakan ya. Nah, di mana dia akan masuk untuk menggantikan salah satu di antara Justin Hubner atau dengan Rizky Ridho? Kalau melihat dalam komposisi tersebut, dia bisa mengisi posisinya Justin Hubner. Terlepas Justin Hubner lagi bagus saat ini di Eredivisie bersama dengan Fortuna Sittard. Karena Justin juga sudah membuat 2 gol sejauh ini untuk pemain belakang, sangat produktif teman-teman. Tapi kalau disuruh pilih misalnya dia akan bermain dalam posisi 3 back, Coach JH kemudian merotasi ini, maka Elkan akan berdiri di posisi lebih ke kiri. Di tempatnya Justin Hubner karena di kanan itu ada Rizky Ridho. Namun yang lebih menarik lagi, bisa saja Justin Hubner dan Rizky Ridho itu out sementara, akan masuk mungkin sebagai super sub dalam pertandingan melawan Saint Kitts nanti. Dengan kehadiran Elkan Bagot ini, maka komposisi lainnya akan muncul adalah menempatkan, kalau 3 back ya teman-teman, Jai sebagai kapten, kemudian Elkan ada di posisi sebelah kiri ya, di kanan itu Kevin Dix. Nah, karena Kevin Dix juga di Borussia Mönchengladbach oleh pelatih Eugen Polanski, pelatih Gladbach, itu bukan saja bermain di kanan, karena dia bisa ditempatkan di posisi kiri. Dalam beberapa pertandingan terakhir Gladbach di Bundesliga dia bahkan ada di kiri ya. Nah, posisi ini yang ramai yang akan diperebutkan, bisa terjadi dengan yang saya bilang tadi, Jai, Elkan, dan juga dengan Kevin Dix. Karena ini pertama kali terjadi. Kalau 3 ini yang saya sebut, di antara Jai, Elkan, dan Dix itu bermain secara bersamaan. Ya, kalau mungkin Kevin Dix dan Jai kan sudah sering kita lihat mereka bermain secara bersamaan. Atau Jai, Elkan, dan Rizky Ridho. Ya, pemain Persija ini yang menjadi kapten di Persija tampil. Nah, itu pertama kali juga. Ya, kalau Rizky dan Elkan ya sudah terbiasa, udah pernah bermain secara bersama. Tetapi bertiga dengan Jai, ya karena kan selama Jai masuk kan Elkan tidak ada, maka itu bisa terjadi. Ya, atau bermain dengan Justin Hubner, Elkan, dan Jai Ises. Berarti Elkan harus bergerak ada di posisi kanan. Nah, jadi menarik untuk kita saksikan dengan adanya Elkan, maka di belakang lebih tebal dan opsi bagi Coach JH untuk memilih pemain yang tepat dengan lawan yang tepat dengan formasi taktik yang tepat di starting 11 yang tepat, itu kita akan tunggu dengan kehadiran Elkan Bagot khususnya di lini belakang ya. Dan banyak yang sudah merindukan ingin menyaksikan penampilan kembali Elkan Bagot ya, di GBK. Karena kalau melihat penampilan di GBK yang paling heroik, yang sangat bagus ya, ketika melawan Argentina, itu luar biasa. Dan kita hanya kalah 2-0 melawan tim juara dunia. Ketika Argentina berhabis selesai juara dunia, mereka melawat ke Cina dan singgah di GBK. Dan kita bermain dengan sangat baik sekali saat itu. Dan walaupun kita kalah, tapi penonton puas melihat penampilan dari timnas kita yang masih tangan oleh STY. Jadi bagi Elkan Bagot tentunya juga menjadi tantangan bagi dia ketika diberikan kesempatan namanya masuk, dan jika ia datang bergabung, maka dia ingin bukan saja menjadi penghuni yang di bangku cadangan, dia tentunya ingin masuk dalam starting 11. Makanya persaingan itu akan terjadi di antara Elkan yang ada di sana, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho, termasuk dengan Kevin Dix, karena di sana juga ada pemain senior seperti Jordi Amat dari Persija yang bisa bermain di posisi bek tengah, atau Jordi bisa didorong bermain sebagai gelandang bertahan oleh Coach JH nanti di FIFA Series. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan tim nasional, dan saya akan mengumumkan atau apa, bukan mengumumkan sebenarnya, membacakan, karena ini sudah diumumkan sebelumnya, sudah tahu semua tentang nama-nama pemain yang dipanggil. 41 kalau memang Miliano keluar, jadi ada 40. Coach JH akan mengerucutkan itu jadi 23 nama. Jadi nama-nama yang sudah dipanggil itu Emil Audero ya teman-teman, ada Martin Pas, Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Hernando Ari. Tidak ada Teja Paku Alam ya. Jai Ises, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Cho, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Donny Tri, Muhammad Ferrari, Fajar Faturrahman, dan Yance Sayuri yang ada di sana. Gelandang ada
Joe Pelupesi, Eliano Reinders, Calvin Verdong juga masuk agak ke tengah dia, ya, walaupun dia di back kiri. Kemudian ada Ivar Jenner, ada Jordi Amat, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Arkan Fikri, ya, Tim Gavens, ya, kemudian ada Esra Walian. Ini Esra yang masuk luar biasa bersama dengan Victor Detan. Kemudian ada Ole Romani, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra Mauro Sistra, Yakob Sayuri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, ada Hoki Caraka, ada Adrian Wibowo dan Jens Ravan. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao. Ya, untuk video saya saat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.